Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam sapaan dan renungan GKI Salatiga Sabtu 30 Juli 2022 bersama saya Haristiani Gani Mendrova. Mari kita mengawalinya dengan bersama-sama berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami mohon Roh Kudus memberikan hikmat kepada kami untuk memahami maksud Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pada pagi hari ini kami beri judul Iman Wanita Kanaan. Bacaan diambil dari Matius 15 ayat 21 hingga 28. Dan ayat masnya Matius 15 ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Menjalani hidup sebagai orang percaya bukanlah pekerjaan ringan. Butuh ketekunan dan iman yang harus berakar kuat di dalam Tuhan. Jika tidak, kita akan mudah mengalami kekecewaan dan kepahitan saat menghadapi tantangan dan ujian. Tentunya kita pun tahu bahwa selama hidup di dunia ini, kita tidak pernah luput dari apa yang dinamakan masalah. Tokoh-tokoh besar dalam Alkitab juga mengalami banyak tantangan atau ujian di dalam kehidupannya. Contohnya Yusuf dan Yosua. Sebelum janji Tuhan benar-benar terrealisasi dalam hidupnya, Yusuf harus melewati tantangan demi tantangan. Yosua sebelum berhasil membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, suatu negeri yang berlimpah susu dan madu, dia harus melewati rintangan dari bangsa-bangsa lain yang berusaha untuk menghadangnya. Hari ini kita perlu belajar dari seorang wanita Kanaan yang anaknya sedang kerasukan setan. Ibu ini berhasil mengetuk pintu hati Yesus dan beroleh belas kasihan darinya, sehingga anaknya diselamatkan. Untuk menjangkau Yesus, ibu ini harus menghadapi tantangan yang sangat berat. Namun tidak membuatnya putus asa dan menyerah begitu saja. Dia terus berseru-seru kepada Yesus. "Kasihani aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Kita bisa baca dari ayat 22. Murid-murid Yesus merasa terganggu dengan teriakan wanita itu dan berniat mengusirnya. Sebenarnya wanita Kanaan ini punya alasan untuk kecewa dan undur, apalagi mendengar perkataan kasar Yesus kepadanya. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi dia tidak peduli, imannya tidak menjadi lemah dan sama sekali tidak terpengaruh keadaan dan situasi yang ada. Dia percaya dengan iman bahwa Yesus berkuasa melakukan segala sesuatu. Dalam perkataan lain, Tuhan Yesus menguji imannya kepadanya. Ia mengatakan kepada Tuhan, "Benar Tuhan," namun anjing itu makan remah-remahnya yang jatuh dari meja tuannya. Ia mengatakan bahwa benar, hal itu memang benar, karena ia mengatakan, "Benar Tuhan." Namun, ia berkata lagi bahwa anjing itu makan rempah-rempah dari meja tuannya. Pernyataan yang demikian sungguh menggambarkan iman percayanya yang luar biasa kepada Tuhan Yesus, Tuhan kita. Dan karena ketekunannya, dia memperoleh jawaban.
maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Hal ini mengingatkan kita bahwa kita jangan pernah menyerah. Pandang saja Yesus, karena Dia Maha Sanggup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh berbahagia dan bersyukur karena mempunyai Tuhan Yesus yang sangat mulia dan sangat ajaib, yang selalu mendengarkan doa-doa kami. Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan senantiasa memimpin langkah kami dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat berkarya, selamat menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.